Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agustin Dewi Rahayu. Saya dari Prodi PGSD Universitas Jember dengan NIM 2402102047172. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, keterampilan berbahasa mempunyai arti yaitu sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi sendiri memiliki arti proses interaksi dalam kehidupan masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Dalam mengirimkan pesan, si pengirim melakukan proses atau yang disebut encoding dan mengirimkan pesan kepada si penerima. Sebaliknya, si penerima melakukan proses yang disebut decoding sehingga pesan yang tersampaikan dapat diterima dengan utuh. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi dan komunikasi dalam bermasyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan masyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang. Misalnya seperti guru, manajer, jaksa, hakim, pengacara, wartawan, atau yang lain-lain. Nah, dalam keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek berbahasa, yaitu yang pertama keterampilan menyimak atau yang biasanya disebut listening skill. Yang nomor 2 yaitu keterampilan berbicara atau speaking skill. Yang ketiga itu keterampilan membaca atau yang disebut reading skill. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis atau yang disebut writing skill. Nah, aspek keterampilan berbahasa tersebut mempunyai 4 aspek, yaitu ada 2 ciri-ciri. Yang pertama ada reseptif dan ada produktif. Reseptif sendiri ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Yang berbentuk lisan yaitu menyimak dan yang berbentuk tulisan ada membaca. Dan yang produktif yang berbentuk lisan yaitu berbicara dan yang berbentuk tulisan ada menulis. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari menyimak atau yang biasanya disebut listening. Dikatakan sebagai kegiatan berbahasa reseptif dalam suatu kegiatan bercakap-cakap atau berbicara dengan medium dengar atau audio maupun medium pandang atau visual. Nah, berbicara memang berciri interaktif, tetapi tidak semua wacana lisan bersifat interaktif atau timbal balik. Kata menyimak dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan makna dengan mendengar dan mendengarkan. Oleh karena itu, istilah itu sering menimbulkan kekacauan pemahaman, bahkan sering dianggap sama sehingga dipergunakan secara bergantian. Nah, yang nomor 2 yaitu pengertian berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, bisa berupa gagasan, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain, atau yang bisa disebut berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. Selanjutnya yaitu pengertian menulis. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan antara keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Yang ketiga, hubungan berbicara dan menulis. Yang keempat yaitu hubungan antara membaca dan menulis. Saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang pertama, keduanya merupakan bahasa ragam lisan dan berbicara bersifat produktif, sedangkan menyimak bersifat reseptif. Menyimak dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, itu tersebut adanya keterkaitan antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, menyimak dan membaca adalah keduanya bersifat reseptif, menerima informasi,
Menyimak erat kaitannya dengan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca adalah aktivitas bahasa ragam tulis. Membaca dapat meningkatkan kemampuan menyimak. Yang ketiga ada membaca dan juga menulis. Keduanya adalah aktivitas bahasa ragam tulis. Kemampuan membaca seseorang penting untuk menulis. Itulah kaitannya antara membaca dan menulis. Selanjutnya ada menulis dengan berbicara, merupakan kegiatan yang bersifat produktif atau bersifat menghasilkan. Kemampuan menulis dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan membaca seseorang. Contohnya, hubungan penulis dengan berbicara adalah dalam seminar. Bahkan dalam seminar, kemampuan menulis, berbicara, mendengarkan, dan juga membaca semuanya terlibat menjadi satu secara bergantian. Itulah kesimpulan atau penjelasan dari saya mengenai aspek keterampilan berbahasa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.